Hey, saya ingin menyambut Anda di renungan hari ini. Kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin sedikit tidak nyaman, yaitu kelemahan fatal. Jadi mari kita segera ke renungan kita. Kebanyakan dari kita sudah sangat menyadari dosa Daud di mana dia berbuat dosa dengan Batsheba, berzina, dia melakukan pembunuhan, dia melakukan penipuan, berbohong, semua hal itu. Dan Anda bertanya-tanya mengapa? Bagaimana mungkin pria yang beriman, pria yang telah berjalan Tuhan selama tahun, bagaimana mungkin dia melakukan ini? Ya, saya pikir benih-benih dosa itu sebenarnya telah memang ditanam jauh sebelum dosa itu terjadi. Kamu lihat ada cerita dalam kitab suci yang berbicara tentang bagaimana Daud ketika kami membawa tabut perjanjian ke kota Daud dan semua ini adalah untuknya. Kemenangan besar, kegembiraan besar, sukacita besar, dan dia menari dan bernyanyi di hadapan Tuhan, dan dia sangat bersemangat, dia sangat senang dengan apa yang terjadi. Ya, tapi istrinya, Michal, dia melihatnya, dia melihat apa yang terjadi, dan dia merasa jijik. Dan ketika dia kembali kepadanya, dia berkata, kamu menari setengah telanjang di depan para budak perempuan, dan kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Tetapi di akhir cerita itu, ada sesuatu yang sangat menarik. Dan dikatakan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki anak sampai dia meninggal. Itu terjadi dalam keintiman mereka satu sama lain selama momen-momen yang sangat itu. Kamu lihat ada hubungan yang rusak. Dan saya percaya bahwa yang terjadi adalah ada benih-benih yang ditanam di dalam diri David yang kemudian tumbuh di dalam dirinya. Saya tidak membela David. Saya tidak mengatakan siapa yang benar atau tidak. Saya mengatakan ada beberapa benih yang ditanam di sana yang tidak pernah ditangani. David perlu menghadapi mereka. Michal perlu menghadapi mereka. Dan karena mereka tidak menghadapinya, hal itu mengakibatkan hal yang mengerikan dan tragis dari dosa dalam hidup David. Sekarang saya ingin mengatakan ini kepada suami dan istri tercinta, orang tua dan anak tercinta, Kristen dan Kristen, teman dan teman terkasih. Benih kehancuran hubungan kita seringkali ditanam dengan hati-hati dan perlahan-lahan bertahun-tahun sebelum akhirnya kita menyadari kehancuran yang terjadi pada hubungan tersebut. Dan itulah mengapa ketika ada luka di hati kita, ketika ada sesuatu yang telah kita lakukan, atau sesuatu yang telah menyinggung kita, atau kita telah menyinggung orang lain, kita perlu duduk dan berbicara. Terutama sebagai saudara-saudari dalam Kristus, suami istri, orang tua, anak-anak. Dan kita perlu duduk dan memiliki percakapan yang jujur dan rendah hati satu sama lain saja. Dan kita perlu menangani itu karena jika kita tidak menanganinya, itu akan muncul nanti seperti yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Daud. Dan jadi kita perlu menangani itu. Hubungan yang Tuhan berikan kepada kita dengan orang lain adalah hubungan terpenting yang bisa kita miliki di luar hubungan kita dengannya. Dan terutama sebagai suami dan istri, dengarkan, jangan biarkan apapun datang di antara kita. Ya, saya telah melihat begitu banyak suami dan istri yang seringkali berakhir dengan perceraian, yang seringkali berakhir dengan perselingkuhan, berakhir dengan perzinahan, dan juga segala macam hal karena keintiman itu terputus. Karena semacam hubungan yang rusak. Mungkin orang menyinggung yang lain dan mereka tidak pernah menyelesaikannya. Jadi jangan biarkan itu terjadi dalam hubungan Anda. Dengar, jika ada sesuatu yang telah membantu saya dalam pernikahan saya, dalam hubungan saya dengan istri saya, dan anak-anak saya adalah mencoba untuk transparan. Saya tidak selalu seperti itu, tetapi kami telah mencoba. Mari kita jujur satu sama lain. Mari kita bicara. Jika kita gagal, jangan takut untuk berbagi bahwa kita gagal. Jika ada sesuatu yang terjadi, mari kita bicara tentang apa yang terjadi, dan mari kita hadapi itu. Memiliki transparansi semacam itu telah memungkinkan kami memiliki pernikahan yang bahagia dan sehat selama lebih dari 50 tahun. Jadi jika Anda menginginkan hubungan semacam itu, Anda harus transparan. Gereja perlu transparan dalam hubungan kita. Jika kita ingin memiliki gereja yang sehat dan berkembang, kita harus memiliki transparansi. Kita harus bisa dengan rendah hati berbicara satu sama lain dan berbagi satu sama lain, berdoa satu sama lain agar kita bisa disembuhkan, agar kita bisa melihat Tuhan melakukan pekerjaan itu dalam diri kita. Jadi hari ini jangan biarkan benih sedikit demi sedikit ditanam di hatimu seperti yang dilakukan Daud. Bersikaplah selalu transparan, jujur, rendah hati, dan berdoa bersama satu sama lain.